Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, alhamdulillah kita diberi sehat walafiat. Ibu-ibu bisa hadir di dalam pengajian bulanan. Ibu-ibu ya. Oleh karena itu ibu-ibu, saya senang beneran kalau pengajian di ibu-ibu. Karena apa? Pengajian di ibu-ibu malah alhamdulillah makin banyak dan makin banyak yang hadir ya. Ibu-ibu malah alhamdulillah, terus bedak-bedaknya juga kan ibu-ibu masih nempel. Ntar kalau pengajian udah 1 jam melurut. Apa melurut? Bu, dengarkan Bu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Pas puluh. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 dari kebahagiaannya seseorang. Bu, ajeng ngelamun bae. 4 dari kebahagiaannya seseorang. Seseorang itu kalau ada salah satu dari 4 ini, dia itu akan bahagia. Kira-kira ibu-ibu pengen bahagia apa pengen sengsara? Bahagia Bu, semua juga Bu. Baik di dunia pengen bahagia dan di akhirat juga pengen bahagia. Bu, wajahnya aja ngedeleng pepakanan baik. Bukan ngedeleng wong rawat. Ya Bu, ada 4 Bu, ada 4. Jadi kalau bila mana kita menemukan salah satu, hati kita itu bahagia. Bu, bahagia itu bisa dibeli apakah? Tidak ya. Dengan datang dengan dadakan, kadang kan ada kabar gembira. Jadi kita itu hati bahagia. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hati senang. Bu, yang paling cocok kayak gitu. Setiap orang senang, Tete Erna. Ada Tete Erna? Enggak ada. Berarti setiap kalau kita senang, wajah kita muncar apa kagak? Apa muncar? Bercahaya, ya kan? Wajahnya kita itu bercahaya. Terus kalau hati kita senang, otomatis murah senyum. Ya. Bu. Ya. Bukan dari kita kaget dalam panganan baik. Bu, lamu jikalau hati kita senang, otomatis kita itu akan mudah senyum. Ya, senyum. Ketemu orang kalau hati kita lagi bahagia, ayo nih pundi, mau kemana? Senyum. Senyum. Kesana senyum. Kesini senyum. Ke jalan gede-gede nggak ada orang senyum. Udah Bu ya. Nah, salah satu orang yang bahagia ini gimana? Antakuna zaujatuhu sholihatan. Salah satu yang paling bahagia jikalau orang menemukan antakuna zaujatuhu sholihatan, istrinya solehah. Terlebih kita lagi di ibu-ibu lagi ya. Di hadis kayak gini, jikalau suami menemukan istri yang solehah, itu pastinya akan bahagia. Bu ya? Bu? Kamu kan dengarkan. Perempuan tidak wajib ngepel. Nggak seneng. Perempuan enggak wajib nyapu. Perempuan enggak wajib
masak. Cocok udah Bu? Dengarkan dulu. Ya dengarkan dulu, belum selesai. Perempuan gak wajib ngepel. Apa tugas perempuan? Tugas perempuan adalah 2. Perempuan tidak wajib nyuci baju suami. Ya, jadi Ustaz enak amat terongokkan dipit. Tugas istri cuma 2, nurut ke Allah Ta'ala dan nurut ke sang suami. Kata sang suami nyuci baju. Kata sang suami masak. Kata sang suami ngepel. Kata sang suami belanja. Bu, ya, terus Bu. Ya, boleh kok. Mau nemu senang. Digedak juga kan mandi. Bu, kayak gitu Bu. Jadi jikalau bila mana seseorang suami mempunyai istri yang solehah, otomatis di situ dia akan senang. Tuh, ya. Wa auladu abraron. Banyak Bu ya. Sekarang galau Bu. Coba. Ini yang masih punya suami nih. Pernah enggak manggil suami itu dengan sebutan AA? Isinya malu enggak? Segera ke sepuh ke B. Manggil sang suami apa? AA apa gimana? Apa papa? Papa gedang. Bu, saya yang sudah sepuh kayak gini beda manggilnya dengan yang masih muda. Yang masih muda memanggil sang suami itu dijawab sama sang suami, ada apa? Ya Bu, kayak gitu Bu. Tapi kan kadang kebanyakan kita makin tua dan makin tua, otomatis di situ itu manggilnya kadang beda. Deweke, kan kayak gitu Bu ya. Tapi istri juga ikut bahagia jikalau sang suami, dengarkan Bu, sang istri juga itu kan yang tadi suaminya bahagia. Sekarang ganti, sang istri bisa bahagia jikalau sang suami memberikan nafkah lahir dan batin. Ya, kadang kebanyakan istri itu terdolimi, bener enggak Bu? Nggak kerungu kemerang. Bu, kebanyakan istri itu terdolimi oleh suami. Ya, benar nggak Bu? Jawab. Kebanyakan istri itu terdolimi oleh suami apa enggak? Bu ya. Nafkah lahir dan batin Bu. Kadang lahir aja batin jarang. Kadang batin aja lahir jarang. Ya. Kayak gitu kan? Ya Allah. Nah, seorang istri juga punya hak biar dia itu bahagia. Salah satunya suaminya suruh istri untuk pengajian. Pernah suami apa sih arane ngekon apa? Menyuruh, bener. Suami menyuruh istri untuk pengajian. Pernah enggak? Juarang. Ya. Sana istriku yang paling tercinta, yang paling cantik sedunia. Suami itu harus kayak gitu, biar sang istri itu senang. Ya, yang masih punya istri-istri itu kayak gitu. Sana ngaji kata Ustadz Alawi sana, kayak gitu 1 bulan sekali
ke Masjid Al-Mauzah ini. Sana bareng-bareng dari RT ini dan dari RT itu. Sang suaminya yang nyuruh. Setelah beres pengajian, pasti otomatis dia itu akan berubah, pulang ke rumah. Yang tadinya manggilnya itu deweki, kalau bila mana sudah pulang dari pengajian, pasti ganti dengan menyebut AA. Hebat tuh. Ya. Dan istri juga Bu, paling bahagia, paling membahagiakan istri itu mudah. Kita tinggal, sang suami itu tinggal ngasih duit. Cocok apa Bu? Cocok. Kasih duit terus menerus, cocok ya. Langsung sang istri itu pasti otomatis nurut, jadi saling bahagia. Antakuna zaujatun solehan. Jadi suami dan istri itu juga ada hak masing-masing ya. Yang kedua, wa auladu abraran. Orang itu bahagia apabila mempunyai anak itu abraran, yang nurut-nurut. Ibu-ibu bahagia atau senang kagak apabila mempunyai anak, anaknya itu nurut sama orang tua? Pasti senang, ya. Arba'un min sa'adatil mar'i, senang jikalau punya anak itu nurut. Suruh ngaji, suruh belanja ini duitnya nurut, ya kan? Suruh ngepel nurut. Bu, kadang apa benar Bu? Kalau kita mempunyai nurut mana Bu? Kira-kira Bu, mempunyai anak perempuan dan mempunyai anak laki-laki, yang paling nurut itu mana kira-kira? Waduh ya. Yang paling nurut berarti perempuan ya. Ada juga yang cowok nurut ya. Kalau bila anak ibu-ibu baik cowok atau cewek itu nurut ke orang tuanya, otomatis orang tuanya itu senang. Di pondok pesantren kan nurut ya, ngapal kan terusnya, ngapal jadi takfir, jadi baca kitab-kitab kuning kan, orang tua senang terus mendoakan. Kalau bila mana anak kita nurut, baik yang cowok atau yang ceweknya nurut, otomatis di situ menemukan sa'adatil mar'i. Jadi hatinya itu tuh orang tersebut senang. Orang tuanya senang, ngobrol ke tetangga ya. Tahu nggak, anak saya ya Allah hebat, nurut beneran. Disuruh kesini, suruh ngaji, suruh gitu, nurutnya minta ampun. Untung saya punya anak itu yang nurut kayak gitu. Tapi sebaliknya Bu, kalau kita mempunyai anak itu nuakal. Pualang orang Bu, pusing kagak Bu? Pusing ya. Yang diharapkan anak kita itu tuh jadinya nurut, makin gede. Kadang kalau bila mana dia itu tuh bertemannya dengan orang yang nakal-nakal, dia itu akan jadi sifatnya sifat nakal. Pusing ya Bu ya, pusing. Jadi dari bertemannya ini nih Bu, yang anak-anak kita tuh, kalau bila mana berteman itu dengan orang yang nakal, ditakutinya sifat tabiat nakal itu akan ke anak kita. Kan jadi nakal, pusing Bu. Dipodokaken guati, disekolahin sulit kagak mau terus kan. Jadi kalau sudah nakal kayak gitu, rungsep hatinya. Termasuk Bu, kalau yang nurut-nurut ini ibu-ibu yang hadir nih Bu. Ibu-ibu yang hadir ini berarti termasuknya yang nurut-nurut ya. Nurut-nurut, solehah lagi kan, hebat-hebat.
wa khulata'u sholihina. Yang ketiga, orang tersebut akan menemukan kebahagiaan apabila bertemannya dengan orang yang soleh-soleh. Bu, kita berteman itu kebanyakan dengan orang yang soleh apa enggak? Ya. Aku. Bu ya, jikalau orang tersebut bertemannya dengan orang yang soleh-soleh, otomatis perubahan akhlaknya ada, perubahan adabnya ada, perubahan tingkah lakunya ada. Orang tersebut akan senang jikalau berteman dengan orang yang soleh-soleh. Sedikit-sedikit yang tadinya nakal, di situ kalau berteman dengan para ustadz, berteman dengan para kiai, berteman dengan para orang soleh, sedikit-sedikit akan berubah. Jadi yang tadinya nakal ngerem lagi, jadinya insya Allah sedikit-sedikit jadi nurut dan jadi taat. Kalau bila mana bertemannya dengan orang yang soleh. Contoh, ibu-ibu enggak pernah sholat asar, orlok salat, maghrib kagak sembahyang, isya ketiduran, subuh kesiangan, dohor ngeliwat, masak dia bablas kabeh, bablas semua bu. Sedikit-sedikit dia itu berteman dengan ustadz. Ini pasti akan merubah sifat dia yang tadinya dia itu meninggalkan 5 waktu. Apabila dia berteman dengan orang yang soleh seperti ustadz, dia bisa pertanyaan tuh ya, bertanya. Dia bisa bertanya bu, apabila dia ada masalah, bertanya kepada ustadz gini dan kayak gitu. Jadi makin mendekati ustadz, bertanya dan bertanya, otomatis kalau bila mana dia itu makin dekat dengan ustadz, sedikit-sedikit dia itu bisa jadi rajin. Yang tadinya tidak pernah sholat, diisi, kadang dohor sholat, asarnya sholat. Karena apa? Nasihat para ustadz ini kan kayak gitu ya. Jadi ada perubahan. Jikalau orang yang bertemannya dengan orang yang soleh-soleh, pasti sedikit-sedikit ada perubahan, perubahan baik tingkah laku. Kayak anak-anak kita bu ya. Kalau bila mana anak-anak kita itu berteman dengan orang-orang yang soleh, otomatis dia itu akan rajin ngaji. Masih anak-anak ini ya, sana ke Ustadz anu ngaji sana, bertanya apa yang tidak tahu tanyakan, sedikit-sedikit dapat nasihat bu. Kalau dekat-dekat dengan orang-orang soleh, Ustadz saya mau mendekat sama orang soleh-soleh tuh malu, bener nggak bu? Bener. Mau mendekat sama kiai-kiai, mau mendekat sama ustadz tuh saya tuh malu rasanya. Bu, kalau bila mana malu terus bu, gatos, gati, sulit. Kita tidak bakalan bisa robah, ya kan? Tidak bakalan bisa merubah sifat kita untuk baik kalau kitanya selalu malu ke ustadz-ustadz, malu ke kiai-kiai. Jadi yang ditimbulkan suatu saat kalau makin menjauh, otomatis entarnya jadi sok benar sendiri. Tuh. Jadi hati yang paling senang orang tersebut apabila bertemannya dengan orang-orang yang soleh. Soleh bu ya. Orang yang soleh bu RT. Malam itu kadang bangun, bu, nyai. Orang yang soleh malah kadang malam itu bangun, ngambil wudhu, sholat tahajud, sholat witir,
sholat tasbih, sholat lain-lain, mendoakan, ya kan? Mendoakan selamat. Coba kalau kita kalau malam itu tengah malam bangun, apakah ngambil wudhu? Apakah kita ke WC? Ya. Pengen apa ke WC? Pengen kencing, Pak Ustaz. Sudah kencing, tidur lagi. Bayangkan kita kan kayak gitu ya. Tapi orang-orang yang soleh itu taat, ya, makin taat ke Allah, makin mendekat ke Allah. Keuntungan orang-orang yang mendekat kepada orang yang soleh-soleh itu keuntungan besar. Dapat nasihat, dapat mawaid, kayak gitu. Kayak seperti pengajian ini, itu lagi mendekat kepada orang-orang yang soleh. Nasihat-nasihat dari kitab-kitab kan. Yang keempat, orang tersebut akan menemukan kebahagiaan. Wa ayyakuna rizqu fi baladihi, rizkinya di negaranya. Rawahu Dailami an Ali. Jadi yang keempat, orang pasti bahagia jikalau rizkinya di negaranya. Ya, contoh, ibu-ibu kalau rizkinya di kampung sendiri, senang apa enggak? Senang. Karena apa? Karena enggak naik mobil, enggak naik motor, ya kan? Senang. Dagang apa di rumah kayak gitu kan? Dapat rizki. Kalau bila mana tidak sanggup di kampung sendiri, kita ke pasar, itu juga masih fi biladi, dalam negerinya. Ke pasar, ya kan? Dagang apa di pasar gini dan kayak gitu, Bu. Itu rizkinya masih di negaranya. Sudah beres, sudah tutup, terus kita pulang ke rumah. Itu senangnya minta ampun, Bu. Masih ketemu sama suami, masih ketemu sama anak, masih ketemu sama keluarga. Wa ayyakuna rizqu fi baladi, rizkinya di negaranya. Coba, Bu, bayangkan. Banyak orang yang mencari rizki di luar negaranya. Banyak yang ke Arab, banyak yang ke Eropa, banyak yang ke Taiwan. Dia ke Taiwan, ke Thailand. Dia mencari apa ke sana? Mencari rizki. Tapi dia keluar dari negaranya sendiri. Tidak pulang-pulang. Ya, tidak pulang-pulang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada terus nyanyian. Apa tidak pulang 3 tahun? Bu ya, sampai 4 bulan, sampai 4 tahun, sampai 5 tahun tidak ketemu suaminya, tidak ketemu orang tuanya, tidak ketemu anaknya, ya sendirian aja di luar negeri. Untung kita ini rizkinya masih ada di negara kita, masih ada di kampung kita. Syukur oleh karena itu, ya Allah. Coba kalau ke sana, kadang menemukan majikan yang galak, disiksa terus, Bu. Kita jauhkan dari keluarga. Ya Allah, kan payah ya mencari rezeki sampai ke luar negeri. Kan perbedaan antara mata uang emang beda gitu. Tapi jikalau menemukan majikan di sana itu tuh yang galak, yang suka menyiksa, kan payah ke badan, Bu ya. Payah. Kalau kita kan alhamdulillah rezeki masih di negara kita sendiri, ya, masih di kampung kita sendiri. Gitu. Berarti kalau bila mana rezeki itu masih ada di negara kita mencari rezeki tersebut, hati itu senang. Senangnya apa? Sering ketemu dengan keluarga. Idul Fitri, silaturahim, ya kan? Kesana, kesini, kesitu, kan masih bisa ketemu. Coba kalau di luar negeri kita mencari rezekinya,
jarang pulang. 4 ya, 4 tersebut. Kalau bila mana 4 ini salah satunya kita menemukan, pasti otomatis hati ini akan bahagia. Semoga Bu ya nemu ya salah satu dari 4 ini Bu. Terus qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, busayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabdaliyahumullahu bi thalathi baliyat. Besok bakal nemu zaman terhadap umat saya, kata Nabi Muhammad. Suatu saat, suatu zaman tersebut umat-umat saya kelakuannya kayak gimana? Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Orang-orang tersebut, umat-umat tersebut itu pada menjauh dari ulama. Kira-kira sekarang udah nemu apa belum? Kata Kangjeng Nabi Muhammad, umat saya di zaman tersebut suatu saat akan datang zaman tersebut umat-umat saya yafiruna minal ulama, pada menjauh dari alimil ulama, enggak mau ngaji, enggak mau pengajian, enggak mau bertanya. Itu namanya yafiruna ya. Tidak pernah mendekat kepada alimil ulama. Satu zaman, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke sana pasti nemu kelakuan umat-umat Nabi Muhammad yang kayak gini. Kita kira-kira sudah menemukan apa belum? Itu pertanyaannya. Kalau sudah berarti kita termasuk umat tersebut, kan? Wal fuqaha, menjauh dari alimil ulama dan dari orang-orang yang ahli fikih. Ahli fikih dijauhi. Tidak pernah bertanya kita tersebut kepada ahli fikih. Ahli fikih kalau bila mana contoh kita dijauhi, sembahyang kita, sholat kita, puasa kita acak-acakan. Kalau bila mana kita menjauhi orang yang ahli fikih, ya, kayak gitu. Apabila zaman tersebut datang, umat-umat tersebut menjauhi ulama dan fuqaha, apa yang akan dirasakan kepada umat tersebut? Fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyat. Allah akan memberikan bilai, Allah akan memberikan teguran bilai 3 baliyat, 3 bilai. Apa bilai? Bahasa Indonesia nih. Bahaya, musibah ya. Musibah ya. Allah akan memberikan 3 cobaan, ya, 3 teguran, 3 bilai bahaya, bahaya nih Bu ya. Yang pertama, ulah ayarfa'allahu barakata min kasbihim. Bu, jikalau kita menjauh, tidak pernah silaturahim kepada alim ulama dan fuqaha, Allah Ta'ala akan memberikan baliyat, bilai kepada orang-orang tersebut Bu. Salah satunya yang akan dirasakan adalah yarfa'allahu barakata min kasbihim. Kita kasab tapi tidak ada keberkahan dari kasab kita. Kita usaha tapi tidak ada keberkahan dalam usaha kita. Kita berusaha terus tapi tidak ada barokahnya.
Tidak ada menempelnya untuk apa kayak gitu. Kita berusaha, tapi kenapa duit kita kok habis lagi? Habisnya kayak enggak karuan, buat apa ya? Tuh, kagak ada keberkahan. Jikalau umat-umat tersebut, jikalau orang-orang tersebut suatu saat zaman akan datang menjauhi para alimil ulama dan menjauhi para ahli fikih, walaupun dia kasabnya tidak bakalan barokah. Ya Allah, kalau kita kasab tidak barokah, berarti duit kita habisnya buat apa ya? Kagak nempel. Tuh, habis lagi kayak gitu. Jadi usahanya tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena orang tersebut menjauhi para alimul ulama. Sedangkan alimul ulama itu kan termasuknya lampu ya, lamun bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa malah lampu damar yang bisa menerangi. Kalau bila mana contoh, Bu RT, buat masuk gua, kita masuk gua tanpa lampu, kira-kira kejedor selamat ngejublang apa tidak? Kadang-kadang gua terlalu jauh, kita di rumah mati lampu semuanya, kita tidak megang HP yang ada baterainya, kita tidak pakai lilin, mati gelap, mata kita bisa melihat enggak? Enggak. Tangan kita meraba enggak? Wes mati lampu gede ya. Nih, biar paham. Mati lampu. Kita itu tangan kita buaji itu meraba tembok, bener enggak? Bener. Karena apa gelap gulita? Karena tidak ada pencahayaan. Kita itu pasti keselandung. Kita lagi meraba, ternyata yang diraba wajah suami kita. Kok empuk ya? Dia lagi kata suaminya, siapa ini? Pada kaget itu, darah setan sing nyekal. Bu ya, meraba bu, karena apa? Gelap gulita Bu RT-nya. Nah, kalau bila mana gelap gulita kayak gitu, yang dibutuhkan apa? Lampu, penerangan, ya. Baik di HP kan ada lampu kan, penerangan. Yang dibutuhkan adalah penerangan. Alimul ulama tersebut adalah diibaratkan penerangan yang bisa menunjukkan jalan yang selamat. Kalau dijauhin alimul ulama, kita menjauhin ahli-ahli fikih, berarti kita itu kayak seperti enggak ada pencahayaan, gelap gulita. Kalau kita mendekati alimul ulama, berarti mendekati penerangan. Pas mati lampu kayak gitu, kita ada lilin, kita pegang lilin. Selamat apa enggak kira-kira? Selamat. Tangan tidak meraba lagi, karena apa? Karena ada pencahayaan. Yang anak-anak muda tinggal apa sekarang kalau gelap-gelap gulita di rumah? Tinggal ada HP, baterai, klik, sudah terang. Kira-kira yang tadinya takut jadi takut enggak kalau ada penerangan? Tidak takut, karena apa? Karena ada penerangan HP. Penerangan itu diibaratkan adalah para alimul ulama yang menunjukkan selamat. Ya, selamat. Mau ke dapur ada baterai kan? Enak. Tidak nabrak-nabrak. Coba kita dari ruang tamu, mati lampu semuanya, tidak ada baterai, tidak ada lilin, kita mau ke dapur otomatis ketabrak tembok.
menjeluk kan bahaya ya. Jadi oleh karena itu Bu, kalau suatu saat zaman datang orang-orang tersebut menjauhi para alim ulama, menjauhi para ahli fikih, otomatis dia usaha tapi usahanya tidak ada keberkahan. Bu, ya. Oh, aja ngeteleng jambai. Yang kedua, wasaliya yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan dalima. Kalau bila mana di zaman tersebut alimil ulama dijauhi, para ustadz dijauhi, ya, para ustadz dijauhi, pasti otomatis Allah Ta'ala akan yusallitullah ta'ala alaihi sultanan dalima, orang-orang yang jadi dewan-dewan, orang-orang yang jadi gubernur-gubernur, dan ke atasnya itu akan mendolimi rakyatnya. Jikalau kita di zaman tersebut, orang-orang tersebut menjauhi para alim ulama dan menjauhi para ahli fikih, Allah Ta'ala akan memberikan orang-orang yang berpangkat-pangkat itu mendolimi rakyatnya. Bu, ya. Ustadz jangan dijauhin. Kadang ustadz kayak seperti garam ibaratnya. Diomongin, bener boten. Bener. Omong kayak gini salah, kayak gitu salah. Andi benerin. Karena apa? Ibaratnya itu kayak seperti garam. Kalau kita nyayur, bikin sayur, kebanyakan garam, kira-kira asin amat, ya kan? Ustadz dalam kelakuan adalah dialih diomong, makan makin. Terus mana kalau kurang garam, otomatis kurang garam, kurang enak. Lamun Arab selamat-selamatan orang ngundang orang aturi ustadz kayak orang enak amat. Boten beda. Nana diperlokakne, nana boten boten. Nah, yang kedua, orang-orang di zaman tersebut kalau menjauhi para alimil ulama, menjauhi para ahli fikih, di zaman tersebut pejabat-pejabat tersebut sukanya mendolimi rakyatnya. Bu, seni sekarang malah Bu, mau jadi dewan modal dulu, benar kan? Nah, pikir Bu, zaman dahulu jadi dewan itu cuma ditunjuk tanpa modal. Pak Haji jadi dewan yang di sana siap, tidak ada modal. Zaman kesini setiap mau jadi dewan itu harus ada modal. Modal sendiri gini dan kayak gitu. Setelah jadi modal kita habis berapa, otomatis diambil dulu, padahal uangnya uang rakyat. Otomatis mendolimi rakyat, ya kan? Mau buat jalan harus tanda tangan pejabat-pejabat dulu, disunat mani, entar temurun ke bawah disunat lagi, turun ke bawah disunat lagi, ganti bangku ke bawah disunat lagi. Tuh, ya. Pantes sultanan dolima, pejabat-pejabat zaman tersebut kalau bila mana orang-orangnya menjauhi para alim ulama, menjauhi para ahli-ahli fikih, pejabat-pejabat di zaman tersebut sukanya mendolimi rakyatnya. Kira-kira sudah terjadi apa belum? Ya, rakyat didolimi terus. Yang paling kaya siapa? Pejabat-pejabat tersebut. Beli mobil lagi, beli Fortuner lagi, ya kan? Rakyatnya malah ya Allah kekurangan makan kan? Tapi tidak diopeni. Apa openi bahasa Indonesia saya? Tidak diurusin, pinter gue. Tidak diurusin rakyatnya malah kan? Kita
Kita itu membela mati-matian ke dewan tersebut. Setelah dewan tersebut jadi, kenapa kita jadi tinggalkan? Ya kan? Sampai-sampai saudara sama saudara jadinya recuh gara-gara dewan tersebut. Darangga pula malah saya malah ada dewan-dewan. Saya udah jangan deket-deket. Ruwet bu, ya. Ruwet saya malah bu. Iya, udah jangan deket-deket. Kalau lagi diserang kapoknya, lagi pengajian ada dewan datang. Enak-enak pengajian dia yang ngisi. Wah, kayak dari situ kapok saya malah. Jadi kalau bila mana didekati lagi pas zaman-zaman dewan kayak gitu, kalau mau mendekat silahkan bertamu, tapi jangan pas waktu kita lagi pengajian. Oh, non siki malah kulo mah. Wis tamu udah minta doanya aja. Ini bukan semuanya kan. Jadi diisi dengan dia. Ya udah diisi dengan dia mah berarti manfaatnya ke dia. Kan kita dimanfaatkan, mobil mogok didorong, jalan kita ditinggalkan. Paham? Paham ya? Itu wes orang dia yang butuh. Kenapa kita yang kayak butuh? Dia yang butuh, ya kan? Ajalah ini anak dewan mana wes? Ya bu ya. Nah kenapa? Zaman tersebut pejabat-pejabat dolim karena orang-orangnya suka menjauhi para alim ulama, suka menjauh ke ustadz-ustadz, suka menjauh ke kiai-kiai. Barulah di situ sultan-sultanan dolimah, pejabat-pejabatnya pada dolim-dolim ke rakyat. Yang sebentar lagi bu. Wasalisah yakhruju minad dunya bighairi iman. Yang paling parah ibu-ibu, kalau zaman tersebut datang, umat-umat tersebut datang, orang-orang tersebut pada yafiruna minal ulama wal fuqaha, menjauh ke para alim ulama dan ahli-ahli faqih itu dijauhin. Yang ditakutin yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia mati tidak membawa iman. Pengajian kagak, ngaji kagak, suka muntang manting kesana kesini, hawa nafsu yang diawalin, ngedekat ustadz kagak, bertanya ke ustadz kagak, dia mati. Yang ditakutin adalah pas dia mati, dia isden, dia wafat bighairi iman, dia tidak membawa iman. Ya, kalau bila mana kita isden, bu, semua juga ada isden, bu, isden. Lah, yang masa baru-baru isden. Bu, tahu isden? Isden itu mati, bu. Mati, bu. Ya Allah. Kalau bila mana kita sudah ajal menjemput wafat, menjauh daripada alim ulama dan ahli fikih, yang ditakutin pas kita wafat, kita tidak membawa iman. Cilaka tuh yang kesananya lebih cilaka 12. Ya Allah. Kalau bilangan orang-orang tersebut, baik cowok, baik laki-laki, baik pria, baik perempuan, kalau bila mana suka menjauhi para alim ulama, yang ditakutin pas ajal menjemput, roh itu dipisah dari jasad, dia tidak membawa iman. Tuh yang paling cilaka. Keluar dari dunia, tapi bighairi iman, dia tidak membawa iman. Di dunianya dia hidupnya kaya, mobil banyak, mobil, istrinya punya 3, suaminya punya 4. Ya Allah. Mobil istrinya mobil Fortuner, Avanza, mobil Brio. Terus suaminya yang 4 mobil yang semeliar makanan kan. Ada yang ada mobil Mercy, mobil ada yang Alphard, ya, mobil yang cilik 16 miliar itu bu.
ya mobil sport ya, banyak kayak gitu Bu. Ya Allah, itu upak-upaknya ke duniawi aja, juarang ngedekat ke para alimil ulama. Yang ditakutin suatu saat ajal menjemput, mobilnya, rumahnya yang megah yang banyak, mobilnya tersebut ditinggalin, dia meninggalkan dunia tidak membawa iman. Cilaka. Ya, cilaka. Itu yang kaya. Kalau yang kita mobil kagak punya, ya, motor kagak punya, Bu, rumah ya kan acak-acakan, terus duit kagak punya, kita menjauhi alimil ulama. Ya Allah, wes mesakat ning dunia, sudah mesakat di dunia, jangan bikin mesakat miskin di akhirat. Itu yang ditakutin ya firuna minal ulama wal fuqaha, kita selalu menjauh alimil ulama, selalu menjauhi ahli fikih. Yang paling ditakutin adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, keluar roh kita dari jasad kita wafat tapi kita tidak membawa iman, dikubur ke sana pasti kena siksa terus menerus. Buyang terus pengajian sedikit dulu ya. Mudah jauh masuk ke bermanfaat dulu. Apa-apa yang tadi mawaidul hasanah tersebut